Syair Mas Kumambang. Kabut fajar menyusut dengan perlahan. Bunga bintaro berguguran di halaman perpustakaan. Di tepi kolam, di dekat rumpun keladi, aku duduk di atas batu, melelehkan air mata. Cucu-cucuku, zaman apa, zaman macam apa, peradaban macam apa yang akan kami wariskan kepada kalian? Jiwaku menyanyikan tembang Mas Kumambang. Kami adalah angkatan pongah, besar pasak dari tiang. Kami tidak membuat rencana menghadapi masa depan. Karena kami tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa lalu dan tidak menguasai untuk membaca tata buku masa kini. Maka rencana masa depan hanyalah spekulasi keinginan dan angan-angan. Cucu-cucuku, negara terlanda gelombang zaman edan, cita-cita kebajikan terhempas waktu, lesu di pangku batu. Tetapi aku keras bertahan, mendekap akal sehat dan suara jiwa, biarpun tercampak di selokan zaman. Bangsa kita kini seperti dadu, terperangkap di dalam kaleng hutang yang dikocok-kocok oleh bangsa adik kuasa, tanpa kita berdaya melawannya. Semuanya terjadi atas nama pembangunan yang mencontoh tatanan pembangunan di zaman penjajahan. Tatanan kenegaraan dan tatanan hukum juga mencontoh tatanan penjajahan, menyebabkan rakyat dan hukum hadir tanpa kedaulatan. Yang sah berdaulat hanya pemerintah dan partai politik. Oh comberan peradaban, oh martabat bangsa yang kini compang-camping. Negara gaduh, bangsa rapuh, kekuasaan kekerasan merajalela, pasar dibakar, kampung dibakar, gubuk-gubuk gelandangan dibongkar tanpa ada gantinya. Semua atas nama tahayul pembangunan. Restoran dibakar, toko dibakar, gereja dibakar atas nama semangat agama yang berkobar. Apabila agama menjadi lencana politik, maka erosi agama pasti terjadi. Karena politik tidak punya kepala, tidak punya telinga, tidak punya hati. Politik hanya mengenal kalah dan menang, kawan dan lawan. Peradaban yang dangkal, meskipun hidup berbangsa perlu politik, tetapi politik tidak boleh menjamah ruang iman dan akal di dalam daulat manusia. Namun daulat manusia dalam kewajaran hidup bersama di dunia harus menjaga daulat hukum alam, daulat hukum masyarakat, dan daulat hukum akal sehat. Matahari yang merayap naik dari ufuk timur telah melampaui pohon jinjing. Udara yang ramah menyapa tubuhku, menyebar bau bawang yang digoreng di dapur. Berdengung sepasang kumbang yang bersenggama di udara. Mas Willy, istriku, datang menyapaku. Ia melihat pipiku basah oleh air mata. Aku bangkit hendak berkata. "Shh, diam," bisik istriku. "Jangan menangis, tulis sajak, jangan bicara." Sejak abad ke-17 dan 18, tekanan dominasi pendatang dari Eropa terhadap bangsa kita mulai berat. Mereka sudah mengenal tata buku, jurnal, statistik, analisa ilmiah terhadap keadaan sosial budaya, dan jaringan moneter. Bangsa kita sudah kalah selusin langkah bila beradu kepentingan dengan mereka. Penguasa-penguasa bangsa kita berpemerintahan memusat yang membunuh daya inisiatif dan daya kreatif rakyatnya. Cepat bisa ditaklukkan dalam percaturan kepentingan. Kohesi masyarakat yang mekanis kewalahan menghadapi hantaman orang-orang Eropa yang sudah mulai berwawasan ilmiah dan punya jaringan moneter itu. Tetapi Sulawesi Selatan
Bali, Aceh, Minangkabau, dan Batak yang hukum masyarakatnya sangat kuat masih bisa bertahan karena kohesi masyarakatnya organis dan dinamis, tidak mekanis. Namun ketika permulaan abad 19, Inggris menyerahkan Indonesia untuk dijajah oleh kerajaan Belanda 1816. Tentu saja tanpa minta persetujuan leluhur-leluhur bangsa kita. Posisi sosial budaya bangsa kita semakin berada jauh di bawah penjajah Belanda yang waktu itu dipimpin oleh ahli tata negara yang unggul, yaitu Gubernur Jenderal Baron van der Capellen. Ia menjajah bangsa kita secara ilmiah sistematis. Lebih dahulu ia merebut kedaulatan bangsa kita di laut. Setelah mendirikan mercusuar-mercusuar yang diperlukan, maka pada tahun 1821 ia mendeklarasikan berdirinya pemerintahan Hindia Belanda yang berbentuk negara maritim dengan wilayah yang sangat jelas terterakan koordinatnya dan peta hidrografinya. Berikut letak mercusuar-mercusuarnya. Ialah wilayah yang meliputi seluruh kepulauan yang sekarang menjadi Republik Indonesia. Wilayah itu meliputi Sulawesi, Bali, Ternate, Tidore, Aceh, dan seluruh Sumatera yang waktu itu belum tunduk kepada penjajahan Belanda. Tanpa mempedulikan semua itu, seluruh laut-laut yang berada di wilayah dari Sabang sampai Merauke diklaim sebagai wilayah Hindia Belanda, sehingga wilayah-wilayah yang belum tunduk mengalami blokade kelautan. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa Baron van der Capellen adalah penguasa pertama yang membentuk negara kesatuan Nusantara lengkap dengan kedaulatan lautnya yang bernama Hindia Belanda. Dan setelah terusan Suez terbuka, kapal-kapal Sooner dipergunakan, lalu disusul dengan kapal uap dan persenjataan modern, senapan mesin dan senapan yang bisa dikokang, serta juga setelah Bank of England termasuk di dalam jaringan moneter mereka, dan mereka juga punya ahli-ahli analisa ilmiah di bidang sosial budaya semacam Snow Hurgronje. Maka satu persatu kerajaan yang belum tunduk dikalahkan terjajah di wilayah negara kesatuan kelautan Hindia Belanda. Ialah negara yang menjadi jajahan kerajaan Belanda. Dampak budaya yang sangat terasa akibat penjajahan itu adalah terhambatnya bangsa kita untuk mengadaptasi kebudayaan ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu humaniora. Penjajah tidak akan dengan sukarela menularkan ilmu humaniora. Ialah ilmunya Snoekhorst yang dipakai untuk membantu penjajahan kepada orang-orang pribumi yang mereka jajah. Desakan-desakan dari Tweede Kamer di parlemen Belanda untuk memajukan pendidikan di Hindia Belanda selalu ditunda-tunda. Tetapi karena mereka perlu bantuan dari pribumi untuk menjadi mandor-mandor operasi politiknya, maka mereka membentuk kelas priayi, kelas mandor-mandor politik operasi mereka yang tetap dangkal ilmu humanioranya. Semua pendidikan yang mereka adakan tak pernah diberi dukungan lembaga riset yang memadai, sehingga para elit politik bangsa kita, para perintis kemerdekaan, sangat terbatas pengetahuannya akan ilmu humaniora modern, kecuali Cokro Aminoto, Muhammad Syafi'i, Wahidin Sudirohusodo, dan yang termuda Muhammad Hatta. Ketika penjajah itu mendirikan sekolah tinggi kedokteran dan sekolah tinggi teknologi, di kedua sekolah tinggi ini juga tidak didukung oleh lembaga riset yang memadai dan juga tidak didukung oleh pendidikan pure science. Keadaan semacam itu menyebabkan selama dalam penjajahan,
Sumber daya manusia sebagai modal sosial untuk menghadapi dunia modern tidak matang, hanya setengah matang saja. Ia dampak budaya yang menyedihkan. Dampak selanjutnya dari lemahnya kemampuan bangsa kita untuk mengadaptasi ilmu pengetahuan adalah ketiadaan wibawa dalam menghadapi banjir produk-produk dunia modern di bidang pemikiran dan di bidang komoditi ekonomi dan perdagangan. Tidak ada alih produk dunia modern semacam itu yang disaring oleh proses pertimbangan. Sehingga dengan begitu timbullah budaya konsumtif di dalam masyarakat. Sifat konsumtif yang berbudaya ini menyebabkan erosi pada kemampuan bangsa untuk berproses secara dinamis dalam segala hal, sehingga menggampangkan jalan pintas yang mendangkalkan kehidupan dan mendorong lahirnya budaya imitasi. Ya, korupsi budaya berjalan semakin jauh. Para penjajah membangun Hindia Belanda tentu mengabaikan dan tidak mengindahkan kemajuan bangsa Indonesia. Mereka membangun industri di bumi Hindia Belanda, tetapi tanpa lebih dulu membangun modal dalam negeri dan membangun modal sosial yang sesungguhnya. Tidak dilakukan transfer ilmu pengetahuan dengan sesungguhnya. Industri hulu tidak pernah mereka usahakan di sini. Penjajahan pembangunan industri dengan modal asing yang bebas pajak. Bahan baku juga datang dari luar negeri dan bebas pajak pula. Mesin-mesin alat berproduksi juga dari luar negeri dan bebas pajak pula. Pabrik dan situs pabrik juga bebas pajak, yang dipajaki cuma keuntungannya. Dan setelah dijajaki, keuntungan itu boleh ditransfer ke luar negeri. Politik pembangunan industri semacam itu dikukuhkan dengan Undang-Undang Ordonansi Pajak tahun 1925. Kemudian, waktu kita sudah merdeka, politik pembangunan seperti itu diteruskan. Ordonansi Pajak 1925 diubah judulnya menjadi Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Inilah satu contoh lagi dari budaya konsumtif dan jalan pintas. Bahkan sampai sekarang, pembentukan modal di dalam negeri kurang infrastruktur karena memang tak pernah diindahkan sebagaimana di zaman penjajahan itu. Begitu pula pembentukan modal sangat terabaikan. Usaha menegakkan kesempurnaan, perlindungan pada hak asasi sebagai salah satu infrastruktur untuk modal sosial, sebagaimana bisa dinikmati oleh orang-orang wajo di zaman dulu, tidak pernah benar-benar diusahakan. Sungguh kasihan almarhum Munir. Dan pendidikan keterampilan disangkanya cukup untuk membangun modal sosial. Padahal pembangunan kemampuan, berinisiatif, dan berdaya kreatif dinamis, serta sadar pengembangan emansipasi pribadi di bawah perlindungan hukum yang adil, mandiri, dan terkawal adalah syarat yang penting untuk pembangunan modal sosial. Pendidikan yang instruktif dan kurang menekankan kepada kemampuan berpikir secara kreatif dan secara pribadi juga menghambat pembentukan modal sosial yang ideal. Dalam keadaan kurang modal di dalam negeri, yaitu kurang modal sosial, ketiadaan industri hulu, serta kurangnya benda modal yang berwujud mesin-mesin berat, teknokrat ekonomi Orde Baru tanpa ragu menakik modal alam, yang hasilnya hanya menguntungkan modal asing, sedang kita mendapat remah-remahnya saja. Pembabatan hutan, pengerukan pasir laut, dan eksploitasi pertambangan jelas memberikan contoh itu. Hukum untuk menjaga lingkungan pun tidak terkawal dengan baik. Polusi, abrasi, dan erosi terjadi di mana-mana. Kala bendu. Di bidang tata negara dan tata hukum,
pemerintah Hindia Belanda tidak memberikan daulat rakyat. Rakyat tidak memperoleh kedaulatan di bidang sosial politik dan di bidang ekonomi. Tidak ada perlindungan hukum positif terhadap para penganggur, orang-orang yang tak berumah, para pelaku ekonomi informal, dan para pedagang kecil menengah. Tentu saja, karena memang begitulah kelakuan penjajah. Tetapi sangat ironis, tata negara dan tata hukum semacam itu diteruskan mentah-mentah oleh pemerintah kita di zaman Orde Baru dan Orde Reformasi. Setelah negara Indonesia merdeka, elit politik hanya memberi dandanan baru saja, sehingga memang merdeka sebagai negara, tetapi rakyat belum merdeka. Rakyat yang tanpa hak hukum bukanlah rakyat yang merdeka. Persis seperti di zaman penjajahan, hukum kita saat ini ternyata tidak benar-benar mandiri. Pengawal hukum, polisi, berada di bawah ketiak presiden untuk menahan gubernur, bupati, atau anggota legislatif yang melakukan korupsi atau kejahatan lain harus dengan izin presiden. Hukum kita bukanlah hukum yang tegak mandiri di hadapan siapapun, tanpa pandang bulu. Bahkan, hadzai artikelen yang menjijikan dipandang dari akal sehat, yang lahir dan diberlakukan di zaman penjajahan, masih berlaku juga di zaman sekarang. Inilah sebuah contoh lagi dari mental konsumtif, suatu erosi budaya. Mental konsumtif bangsa ini terjadi sejak zaman Orde Baru. Bangsa ini benar-benar sudah dikuasai oleh pasar luar negeri adikuasa, terutama Amerika. MTV, lifestyle, restoran-restoran fast food dari luar negeri, majalah-majalah yang glossy untuk para perempuan papan atas, dan juga majalah Playboy adalah agen-agen kemasan produk asing yang memesona mental konsumtif. Budaya anak bangsa yang mandiri dan kreatif, sebagaimana dulu ada di zaman Pujangga Baru, zaman Angkatan 45, dan zaman Angkatan 60 sudah tak ada lagi sejak Orde Baru sampai sekarang. Budaya anak muda sekarang adalah kebudayaan konsumtif. Musik mereka, aksi panggung mereka di dunia pertunjukan, program-program TV mereka, lifestyle mereka, semua hasil contekan komoditi pasar dunia adikuasa. Istilah-istilah mereka kurang gaul, tidak trendy, dan semacamnya adalah istilah-istilah yang lahir dari mental konsumtif. Budaya konsumtif inilah lahan yang baik untuk mental korup. Ronggo Warsito menggambarkan bahwa setelah kala tida dan kala bendu, bisa tiba-tiba lahir kala suba atau masa stabilitas. Tetapi stabilitas yang terjadi bisa bersifat baik, bisa pula bersifat buruk. Yang muncul di zaman kala bendu abad 19 ternyata terjadi karena munculnya penjajahan yang lebih ilmiah dan sistematis dari Baron van der Capellen. Seterusnya, penjajahan Belanda ini melahirkan kala suba yang jelek untuk kemajuan mutu hidup rakyat sebagaimana dilukiskan di atas. Tata negara, tata hukum, dan tata pembangunan yang mengkerdilkan bangsa dikukuhkan dengan keras. Stabilitas sosial politik di zaman penjajahan ternyata melahirkan korupsi budaya di pihak yang dijajah, melahirkan mental yang konsumtif dan birokrasi yang snobistis. Di dalam pemerintahan penjajahan, birokrasi negara adalah aparat pemerintah, bukan aparat rakyat. Semua ini dicontek oleh para teknokrat dan elit politik Orde Baru yang bermental konsumtif.
Mereka menciptakan Kalasuba dengan praktik tata negara, tata hukum, dan tata pembangunan ala Hindia Belanda yang sangat mengkerdilkan daulat rakyat di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Lebih jauh menyebabkan bangsa kita tidak punya kedaulatan moneter pula. Kalasuba, masa stabil, memberi kesempatan besar untuk merampok harta rakyat dan negara yang ada di bank, di kantor pajak, di samudra, di tanah, dan di udara. Praktik mereka berbeda jauh sekali dengan Kalasuba yang diciptakan oleh Airlangga, Hayam Wuruk, Raden Patah, dan Kajau Lalido di Sulawesi Selatan. Kalasuba yang memberdayakan rakyat di setiap lapisan kehidupan, bahkan juga sangat berbeda dengan Kalasuba yang diciptakan oleh diktator Park Chung-hee di Korea Selatan di tahun 1961, yang mempergunakan kekuasaan mutlaknya untuk membangun industri hulu, pabrik baja berkualitas tinggi, dan pabrik mesin-mesin berat, dan juga pabrik bahan baku untuk industri. Kemudian, memberantas korupsi tanpa pandang bulu dengan sanksi hukuman yang berat, serta menciptakan birokrasi modern yang rapi dan efisien. Pendidikan juga ditekankan untuk mengalihkan budaya dunia modern ke dalam budaya Korea. Ketika ia ditembak mati, ia sudah berhasil mewariskan mental ilmiah modern ke dalam kebudayaan rakyat Korea. Begitu juga Kalasuba di zaman pemerintahan otoriter dari Raja Chulalongkorn di akhir abad 19 di Thailand. Ia mempergunakan saat Kalasuba untuk memodernkan peradaban rakyat Thailand. Tata negara, tata hukum, dan tata pembangunan diarahkan untuk memudahkan transfer budaya ilmiah modern ke dalam budaya bangsa Thailand. Korupsi juga ditindak tegas. Ketika raja ini wafat, ia telah mewariskan fondamen budaya modern kepada bangsanya. Kalasuba yang diciptakan oleh Lee Kuan Yew di Singapura juga diarahkan oleh penguasa yang sangat otoriter itu untuk memodernkan dan mengindustrikan negara dengan cara-cara yang modern dan efisien. Negara pulau kecil ini bahkan mempunyai kesadaran kolektif tentang pentingnya memperkuat budaya maritim. Segala kemudahan budaya administratif diselenggarakan untuk memajukan tata niaga laut, pertahanan laut, dan pelabuhan modern dan tertib maritim yang kuat. Sebaliknya, para penguasa Orde Baru tidak pernah menyadari akan pentingnya membina kedaulatan kita di laut. Padahal 70% dari wilayah republik kita adalah laut. Negara kita adalah satu-satunya negara di dunia yang punya laut. Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Sulawesi, Laut Sumba, Laut Maluku, Laut Arafuru. Namun, kita tidak punya tertib maritim yang diakui oleh dunia internasional. Kita tidak punya negara pelabuhan yang dipimpin oleh syah bandar berijazah internasional. Sehingga karena itu kita dianggap tidak punya pelabuhan oleh dunia internasional. Pelabuhan-pelabuhan yang ada karena dikuasai oleh PT Pelindo hanya dianggap sebagai terminal saja, sedangkan kapal-kapal yang berbendera merah putih tidak diakui sebagai negara berbendera. Karena kita dipimpin oleh nakhoda yang berijazah, karena tidak dipimpin oleh nakhoda yang berijazah internasional. Usaha untuk menyelenggarakan sekolah kelautan yang bisa melahirkan nakhoda dan syah bandar dengan ijazah yang diakui oleh dunia tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Aneh bukan?
Sekolah kelautan yang sudah ada melahirkan klasi-klasi yang memang handal, tetapi statusnya di percaturan kedaulatan kelautan di dunia hanya setaraf dengan sopir taksi laut belaka. Dan di bidang keamanan laut, dunia tidak akan mengakui ALRI dan polisi laut sebagai aparat keamanan di laut, sebab mereka aparat perang. Aparat keamanan di laut haruslah Sea and Coast Guard yang dipimpin oleh lembaga sipil. Hanya Sea and Coast Guard lah yang bisa diterima oleh kapal-kapal asing sebagai negara berbendera untuk menertibkan apabila mereka menginjak wilayah perairan Indonesia. Tapi pembentukan Sea and Coast Guard ini tidak pernah bisa terlaksana sampai saat ini karena alasan-alasan kepentingan kelompok yang tidak patriotik. Mereka tidak peduli bahwa kedaulatan kita di laut menjadi bulan-bulanan sinisme Malaysia, Australia, dan Amerika. Tahun ini juga kita didesak untuk menjadikan Selat Lombok, Selat Flores, Selat Makassar menjadi economic free zone. Hal ini tidak akan pernah terjadi di negara lain, terutama negara adik kuasa, karena ini berarti membelah dan merobek kedaulatan wilayah kita di laut. Ekonomi free zone yang diklaim oleh Australia di pantai mereka hampir menyentuh perbatasan laut kita. Dan karena pemerintah kita lengah dalam membangun mercusuar di pulau-pulau karang yang berbatasan dengan Australia, maka kita ada dalam keadaan kritis yang berbahaya. Kita berada dalam keadaan yang sangat mendesak untuk menentukan desakan yang datang dari pemerintahan imperialis Australia yang sekarang lagi berkiprah dengan sinis karena kedaulatan bangsa dan kedaulatan negara kita dilecehkan sendiri oleh pemerintah. Bayangkan, kita ini negara maritim yang tidak punya intelijen maritim. Betapa menyedihkan. Begitulah erosi budaya yang melanda kita saat ini, yang menjadi bibit dari laku korupsi. Tetapi saya masih harus mengatakan di sini bahwa proses politik dalam membentuk lembaga legislatif dan eksekutif juga sangat korup. Dengan kuat dikuasai oleh money politik, sehingga apabila sudah berkuasa, anggota-anggota lembaga legislatif dan eksekutif itu akan melakukan korupsi untuk mengembalikan biaya praktik money politik mereka. Rekrutmen dan kenaikan pangkat di bidang birokrasi, kepolisian, dan ketentaraan juga diliputi oleh suap menyuap, yang pada akhirnya akan menjadi motivasi bagi para birokrat, polisi, dan tentara untuk melakukan korupsi. Memang parah apabila aparat keamanan mulai menjarah keamanan, sehingga lembaga yudikasi pun tercemar pula oleh suap dan korupsi. Usaha memberantas korupsi menjadi sulit karena kohesi sosial dan politik di dalam masyarakat sangat lemah, sehingga pengerahan tekad politik nasional menjadi lemah pula. Hal itu terjadi karena struktur kepartaian kita sejak pemerintahan Presiden Habibie sangat merugikan kohesi politik nasional. Jumlah partai terlalu banyak dan partai-partai itu hanya mewakili kepentingan golongan dan tidak mewakili ideologi. Yang paling berbahaya lagi bagi kohesi bangsa adalah partai yang memakai agama sebagai komoditi politik. Hal ini akan mengandalkan agama yang suci dan akan memaksakan praktik-praktik kepercayaan yang akan memecah daya kohesi dalam berbangsa. Dan pertarungan kepentingan politik semacam itu tidak urung juga akan berujung pada korupsi berjamaah. Sekali lagi,
Saat ini kita berada dalam situasi kala bendu. Namun kita akan berbuat salah pada bangsa jika mengharapkan kala suba ala Orde Baru. Juga kala suba gaya Pak Chung Hee di Indonesia akan mengundang gaya Orde Baru muncul kembali. Justru karena patriotisme di kalangan tentara sudah memudar oleh proses rekrutmen dan proses kenaikan pangkat mereka yang tidak wajar. Bisnis militer ternyata tidak menguntungkan serdadu berpangkat rendah. Selanjutnya, kohesi di kalangan mereka sendiri juga tidak sempurna. Tegasnya, mereka tidak bisa dipakai sebagai agen pemberantasan korupsi dan agen modernisasi. Gaya Lee Kuan Yew akan dianggap bodoh oleh para intelektual Indonesia yang sudah mengecap dunia yang lebih liberal. Semaju-majunya Singapura, mereka tidak punya intelektual dan seniman yang handal. Indonesia lebih unggul di bidang itu.